Contoh 2.5.4 memeriksa persamaan dengan batasan yang berbeda pada variabel. Contoh masalahnya, berapa banyak solusi bilangan bulat untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 0 dengan XI lebih besar sama dengan min 5. Penyelesaiannya, ubah variabel dengan YI sama dengan XI ditambah 5, sehingga kita peroleh persamaan Y1 min 5 ditambah Y2 min 5 ditambah Y3 min 5 sama dengan 0, dengan YI lebih besar sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 15, dengan YI lebih besar sama dengan 0. Jadi, banyaknya solusi adalah banyaknya kombinasi dari 3 min 1 ditambah 15,15, yaitu 17 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 17 min 15 faktorial, yaitu 136. Sekarang masuk ke contoh 2.5.5. Masalah: berapa peluang dari lemparan 3 buah dadu berbeda yang menghasilkan jumlah 10? Solusi atau penyelesaian. Pertama-tama, kita harus menghitung kemungkinan pelemparan 3 buah dadu yang berbeda. Karena satu buah dadu itu memiliki 6 mata dadu, maka tinggal kita kalikan saja 6 dikali 6 kali 6 sama dengan 200 kemungkinan ketika melempar 3 buah dadu berbeda. Selanjutnya, banyaknya cara untuk mendapatkan hasil penjumlahan 10 sama dengan banyaknya solusi bilangan bulat untuk X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 10 dengan XI lebih besar sama dengan 1 dan XI kurang dari sama dengan 6. Dengan pencacahan jumlahnya 27. Nah, pada bingung nggak ini yang 27 ini dapat dari mana? Oke, saya akan menjelaskan 27 itu dapat dari tabel berikut. Di sini ada tabel peluang dari penjumlahan 10. Yang ini, kotak ini cara untuk mendapatkan 10. Ada dengan cara 1 ditambah 3 tambah 6 sama dengan 10. 1 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 10. 2 tambah 2 tambah 6 sama dengan 10. 2 ditambah 3 tambah 5 sama dengan 10. 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. 4 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, di kotak sebelah kanan ini adalah jumlah hasil. Ini jumlah hasil yang pertama ini 3 faktorial sama dengan 6. Kenapa 3 faktorial? Karena ini terdiri dari 3 angka yang berbeda. Jika ini 3 angka yang berbeda, maka di sini bisa dituliskan 3 faktorial. 3 faktorial ini sudah termasuk bila urutannya 6 ditambah 1 ditambah 3. Kan di sini kan urutannya 1 ditambah 3 ditambah 6. Nah, kalau urutannya 3 ditambah 1 ditambah 6 itu masuknya sama saja ke 3 faktorial. Dan yang ini 3 faktorial juga karena ini ada 3 angka yang berbeda dan urutannya pun tidak diperhatikan. Untuk yang ini 3C1 karena di sini ada dua angka yang berbeda. Maka 3C1 itu sama dengan 3. Ini juga ada 3 angka yang berbeda. Maka dapat dituliskan 3 faktorial. Yang selanjutnya ada 2 angka yang berbeda. Maka dituliskan 3C1 sama dengan 3. Dan yang terakhir di sini ada 2 angka yang berbeda, yaitu jadinya dapat dituliskan 3C1 sama dengan 3. Maka total keseluruhannya itu adalah 27. Nah, ini yang disebut dengan pencacahannya. Oleh karena itu, peluangnya adalah 27 dibagi 216 sama dengan 1/8.
Baik, sekarang kita masuk pada contoh 2.5.6. Pada contoh ini, kita dapat mempertimbangkan masalah pemilihan R objek dari N objek tanpa pengulangan. Hal ini berbeda dengan contoh 2.5.1 karena pada contoh 2.5.1 kita dapat mengisi dua bola identik pada satu sel yang sama. Sedangkan pada contoh 2.5.6 ini kita hanya dapat mengisi satu bola identik pada satu sel. Maka permasalahan tersebut sama seperti persamaan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai dengan Xn. Dengan Xi sama dengan 0 atau 1. Sehingga mempunyai solusi banyaknya kombinasi NR. Sekarang kita masuk pada contoh yang terakhir, yaitu contoh 2.5.7, yaitu nyatakan solusi bilangan bulat ekivalen dari masalah persamaan untuk sejumlah cara untuk menghasilkan R-sen dari penny, nikel, dim, dan quarter. Sekarang kita misalkan X1 mewakili banyaknya jumlah penny, kemudian X2 mewakili nikel, X3 mewakili dim, dan X4 mewakili quarter. Maka masalah pembuatan perubahan sama dengan menentukan jumlah solusi integer ke X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan R. Dengan X1-nya yaitu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu X2-nya sama dengan 0, 5, 10, dan seterusnya. X3 sama dengan 0, 10, 20, sampai seterusnya. Dan X4 sama dengan 0, 25, 50, dan seterusnya. Untuk pembahasan lebih lanjut, pada contoh 2.5.7 akan dijelaskan pada chapter selanjutnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.